rambutnya sering diomelin ya, Pak? Oh, emangnya kenapa? Soalnya rambutnya nurut banget. Saya ini datang ke sini jauh-jauh, pengen memang modelnya tahun 2026 tuh seperti apa sih, Mas? Ya gini, yang modelnya rapi-rapi clean gitu. Rapi emang kayak gini ya? Lebih kayak ini ya, cakwe Medan ya kalau. Ya, belum kan, belum styling. Oh. Kalau bisa datang ke sini tuh sehari 3 kali gitu. Wah, habis dong rambutnya. Lah, kata Ustadz saya, kita jadi manusia harus sering-sering bercukur. Bersyukur dong itu namanya. Ya udah Mas, tolong rapiin aja Mas. Oke. Aduh, saya percaya deh sama situ, saya lagi nggak pakai kacamata lagi. Saya terakhir megang Mas Gibran. Mas Gibran yang, oh no. Mas Gibran Wapres. Wah, cukur model apa? Pas lagi jalan ke sini saya pegang. Saya pikir cukur. Enggak, dia nggak nyukur, dia lewat depan Oh, salon. pegang gitu aja. Saya, Mas Gibran gitu megang. kepegang sama saya. Masnya berjanda aja deh. Bercanda kali ya. Udah selesai. Udah, kaca dong Mas, pengen lihat Mas. Coba lihat. Kacanya. Nih, lihat. Oh iya gua. Bagus ya. Bagus. Rapi ya, Mas ya. Rapi. Ya, ya. Oke ya. Puas, aduh. Oke. Ya. Siap, Mas. Mas Dika ini selalu memuaskan pelanggan. Ya? Biasanya habis nyukur ada pijet. Oh iya. Ini nggak bisa pijetin. Bulan puasa nggak ya? Udah Mas. Karena aku puas, aku kasih tip ya. Oke. Baru kali ini nyukur happy ending. Kasih Mas Ferry. Penglaris. Aku pengen rambut aku jadi warna-warni terus mohak ke atas sampai menjulang ke langit-langit. Aduh. Jangan ketinggian gitu, lihat aku warnanya tuh. Tuh kayak kamu. Tuh. Kamu cantik banget sayang. Kamu lucu banget. Aku pas ngaca tadi pagi gini. Dijual berapa? Bukan ayam. Bukan ayam. Tuh, kamu cantik banget sayang. Ih, ganteng sekali. Kok beda sih? Ngomong cantiknya nadanya biasa aja. Ya, biar paham kan. Sayang kamu bilang sama aku pengen cukuran anak pang. Iya. Gak cocok, kamu cocok di kepang. Udah gitu kepangnya yang ke belakang gitu kayak Rapunzel ya. Sayang, pokoknya ini kamu siapa? Aku tukang cukurnya. Aku kira kamu tukang sunat. Tukang cukur. Aku Masa kamu beli surat lagi nanti habis. Enggak. Habis duitnya nanti. Buat anak aku nanti kalau kita kan udah sah menikah. Mau model gimana? Siapa yang mau potong ini? Aku pengen rambut mohak warna-warni kayak dia. Mohak ya, mohak ya, oke. Mohak. Maaf ya, pipi cabi kalau rambut mohak sih. Udah, segini udah gak terlalu cabi. Pas. Nanas madu. Mas, manis gitu, manis. Ya, Gitu. jangan lama-lama ya Mas, kita mau pacar lagi ke BKT. Oke. Sayang, Ya? kamu jalan duluan aja, biar aku di sini agak lama juga nggak apa-apa. Nggak mau. Kalau aku sendirian ntar aku diangkut sama Satpol PP sayang. Mau hiburan nggak? Apa tuh? Ada. Ada apa? Mas, Ya. dia hilang itu mahasiswa yang demo, Mas. Kan gitu dong. Tempat cukur saya baru nih. Oh ya, oke. Lagi Mas, bikin Dia apa? lagi berpindah ke dimensi di mana ada mesin potong rambut otomatis. Oh iya. Tadi mintanya mohak kan? Mohak. Dalam waktu kurang lebih 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang, berhasil sayang. Bagus banget sayang, ini yang aku suka sayang. Sayang, kita jadi kayak satu spesies
Gimana? Puas nggak hasilnya? Mas, luar biasa sekali kamu kasih bonus, saya yang kasih bonus. Ya. Ini karena Mas cukurannya bagus, Ya. aku kasih bonus segini. Oke. Nah, mau lagi? Mau. Datang ke kosan aku, Mas. Syukur. Bagus. Mas, minta nomor teleponnya biar bisa dipanggil ke rumah ya. Sekalian saya mau ngomong. Apa, Mas? Tadi potong yang lama potong di mana? Aduh, gak usah sebut orangnya udah gak ada. Kenapa emang? Kalau bisa jangan potong model begitu lagi. Jadi Pasti palanya suka berat ya. Kalau jalan suka gini ya. Ya, kalau ngomong suka gini ya. Itu salah di potongan Mas, itu nggak balance. Emang kenapa kalau suka berat-berat gitu Nggak enak kan kalau misalnya kita ngomong Iya. dikit-dikit terus kayak Salahnya gitu, gini. tangannya begini. Iya. Itu efek dari potongannya. Oh gitu. Kalau di saya insya Allah balance ini. Balance ya? Udah tegak, Ya, tegak lu. boleh ya? Ya, ya. sayang. Ini kita baru masuk udah keluar lagi masalah. Masya Allah, Masya Allah. Gampang banget nyari duit di Jakarta ya. Ya bukan saya. Rusak tempat saya ntar. Mas, Anda harus bertanggung jawab. Anda ingat, Kenapa? Anda mencukur saya. Anda ingat? Emang dia? Boleh Dia, dia yang harus bertanggung jawab. Iya. Kamu yang... Udah kamu aja mundur aja, biar aku aja. Oke. Mas, Anda nyuk. iyalah. Gini aja dah sekarang dah. Oke. Punya berapa? Anda kesini ngapain? Marah-marah ngapain? Dia yang fotografer. Look at that. Karena saya tidur, Anda semena-mena motong rambut saya. Lihat, lihat. Sekarang dia kalau jalan. Pernah bayangin nggak? Saya nyisir cuman kiri doang. Mungkin Mas lupa, ini kan udah minggu lalu. Mas datang ke sini waktu itu berdebat juga. Mas pengennya botak, sementara pacar Mas suka ngelus-ngelus rambut Mas. Nah, Tapi kan... Maka ini solusi dari saya. cuma di ujung dong geli doang, Mas. Bentar, siapa yang suka los terus di bagian situ? Kamu pacar yang mana? Kamu bilang nanti buat geli-gelian doang. Jadi lebih sukanya dia punya rambut apa enggak? Ini gimana? Ya kalau area ini kayak anak-anak sekarang aja Mas bisa Udah deh sayang, aku sekarang nggak suka dengan model rambut kayak gitu. Saya aku bisa perbaikin. No, Nanti aku tanam nggak bisa. palawija. Bagi hasil dong sama saya, bagi hasil dong. Aku mau putus aja dari kamu. Cuman gara-gara ini putus. Ya siapa yang nggak malu? Jalan sama cowok yang rambutnya seperapat doang kayak gitu. Gula aja seperapat masih manis. Enggak, Ini bagus, ini konsep yin and yang. udah kamu nggak usah belain dia. Kamu nggak usah belain dia. Udahlah ya kamu pergi aja, aku mau diajak gimana? Ah, pergi Mas. Atau pergi. Oke, kalau kamu mau putus, daripada aku pacaran sama kamu, ini aku beli bebek. Mau beli bebek? Hah? Aku nggak mau putus. Kamu nggak mau putus? Nggak boleh sama dia. Pak Ustadz! Pak Ustadz, saya nggak mau putus. Bang Maul, lihat kepala saya, miring. Ustadz urusin lah. Indahnya Ramadan, berkah, berkah, berkah. Kita masuk segmen tanya dong Ustadz. Kami semua. Tanya dong Ustadz. Gimana Ustadz, orang yang suka komplain terhadap jasa orang lain? Sebelumnya saya salut, hari ini kita lihat, saksikan sendiri di mana sunnah itu diperlihatkan. Ingat ya, motong rambut itu sunnah. Bagusnya motong rambut itu di hari Jumat supaya dapat pahala. Amin, amin. Kemudian kalau potong rambut bagusnya Jumat, Senin ataupun Kamis. Dan memotongnya itu menghindari motong rambut di hari Rabu ya. Khusus Rabu jangan. Rabu jangan Ustadz ya? Kenapa? Karena bisa memecah darah, merusak darah. Hari Rabu itu jin diciptakan. Dan kalau bisa rambut itu ditanam, dikubur. Karena bagian daripada tubuh kita. Dan jangan memotong rambut di saat kita lagi haid atau halangan. Karena dia bagian dari yang belum bersih. Bahkan kalau potong rambut bagusnya kita berwudu dulu. Jadi berwudu dulu. Supaya pada rambut yang keluar itu pada saat kita dalam keadaan suci.
Masya Allah. Baru tahu kita ini ya. Ya, jadi ada banyak hal tentang rambut dan potong rambut itu paling bagus apa? Salat Id. Mau salat Id Sebelum itu ya. ya sebelum karena bagian daripada membersihkan diri. 5 sunnah Nabi diantaranya adalah potong rambut, potong kuku, potong bulu, ya dan sebagainya. Dan sebagainya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Potong rambut, Bu, ada aturannya. Sekarang Ada yang aturannya. siapa? Yang mau nanya? Bu, boleh silakan. Boleh berdiri, Bu, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Chandra Hijarawati dari Bekasi. Ya. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau kita merasa tidak puas dengan pelayanan jasa orang lain, bagaimana adab yang baik untuk menegurnya? Ya. Baik. Itu aja, Ibu. Ya, cukup Terima kasih, segitu. Ibu. Silakan, Ustaz. Ingat ya, menegur ketidakpuasan itu bagus untuk mengingatkan jangan sampai dia terpuruk dalam keburukan. Karena ketidakpuasan itu bagian daripada keburukan itu sendiri. Jadi ketika ada orang bekerja harus memperbaiki pelayanan untuk mengingatkan dia, jangan dipuji. Justru memuji sama dengan engkau memenggal lehernya, kata Nabi. Harusnya diingatkan akan kesalahannya supaya dia tidak mengulangi. Cuma cara penyampaiannya itu berdua-duaan, jangan dipermalukan di sosial media, jangan. Atau disampaikan di orang banyak, jangan. Ingatkan secara baik-baik, kayaknya pelayanannya harusnya begini deh. Jadi harus seperti itu. Dan kalau bisa mempengaruhi orang, sebenarnya bagian daripada tugas kita yang ketiga sebagai manusia, yakni amal ma'ruf nahi Mungkar. Dan jangan kita emosional marah-marah. jangan. Karena niatnya untuk kebaikan, begitu Ustaz ya? Oke, siap. Baik, sekarang kita lihat nih ada apa nih Nasa dan Vidi dan Anwar. Tungtung berbuka. Kalau Anwar udah pakai baju begini berarti saatnya apa? Waktunya tungtung berbuka. Anwar. Berbuka. Anwar. Ya. Kenapa kamu mau dipakein baju tungtung berbuka ini? Kenapa? Karena cuma kamu yang bisa dijorokin begini. Woi, mana kakinya? Yan, halo. Hei, indahnya Ramadan. Jangan gitu dong. Ya oke. Ya, kalau bilang indah Ramadan, dengan siapa di mana? Berik banget mulutnya. Gua potong indahnya ya. Indahnya Ramadan. Bagus. Indahnya Ramadan. Ngomong mau duit Indahnya nggak? Ramadan. Mau duit nggak? Indahnya Ramadan. Lebaran nih. Berkah. Belon. Dengan siapa di mana? Dengan Arif di Jombang, Pak. Di Jombang. Pak. Jombang mana nih? Jombangnya kota. Oh, kota. Gak mau pindah ke Ponorogo, Pak. Ngapain? Jauh. Ngapain ngatur-ngatur rumah orang? Di rumah di sana udah suruh pindah. Ya maaf. Oke Arif, pertanyaannya disimak baik-baik. Kue lebaran apa yang bikin kesel? A. Nastar. B. Putri salju. C. Kastengil. Aduh, apaan ya? C deh. Kastengil. 500.000 dimasuk pajak. Lu tolong. Masih mau duit nggak? Mau dong. Kerja. Oke, jangan kemana-mana, kita balik lagi di